Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu barang-barang apa aja sih yang dibawa untuk umroh. Dan by the way, aku tuh bikin video ini setelah pulang umroh. Ya tadinya aku tuh mau emang bener-bener pas lagi packing, tapi setelah aku pikir-pikir mending setelah pulang umroh supaya aku bisa tahu secara lebih jelas barang-barang apa aja sih yang wajib dibawa. Dan bakalan aku pisahin atau rinciin yang masuk ke dalam koper, terus yang masuk ke dalam tas kabin, sama yang ke tas tenteng. Jadi nanti semuanya insya Allah bakalan lengkap dan juga details. Jadi jangan sampai di skip videonya. Nah sebelum dimulai seperti biasa jangan lupa di subscribe dulu channel aku dan juga nyalain notifikasinya. Sekarang langsung aja kita ke videonya. Jadi untuk tasnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada koper. Ini kalau nggak salah size-nya itu yang 24 inci. Terus ada juga tas kabin. Nah tas kabinnya itu dari travelnya dapetnya yang bentukannya ransel kayak gini. Sama tas tentengnya ini yang biasanya sehari-hari nanti dibawa selama di sana. Nah untuk tas-tasnya ini tuh biasanya emang udah dapet dari travelnya gitu sih. Tapi tergantung sama travelnya juga ya, karena kan biasanya juga beda-beda. Oh iya, by the way, jadi kemarin itu aku berangkat itu di akhir bulan November, dimana itu tuh udah mulai masuk ke musim dingin. Jadi buat kalian yang emang mau berangkat umroh, saran dari aku itu kalian searching dulu nih kalian tuh berangkat bulan apa, dan di sana itu lagi musim apa guys. Jadi itu tuh bisa kalian tahu gitu nantinya tuh bawa apa aja gitu. Dan pas aku pun kemarin itu sempat kebagian hujan guys waktu pas akhir November kemarin. Karena pas di sana tuh emang pas lagi musim panasnya itu bisa panas banget gitu ya, suhunya bisa di atas 40, dan musim dinginnya itu cukup dingin ya, bisa sampai kalau nggak salah 12 atau 6 derajat gitu. Nanti pokoknya aku cantumin yang benernya itu berapa. Nah kemarin aku pas akhir November itu cuacanya tuh gimana, jadi waktu pas malam-malamnya itu dingin banget. Nah sedangkan waktu siangnya itu cukup panas, tapi panasnya itu kalau nggak salah masih sekitar 34 derajat Celcius gitu. Nah untuk puncak musim dingin itu setahu aku di bulan Desember sampai bulan Februari. Jadi sebelum kalian berangkat, kalian searching dulu nih kalian tuh berangkatnya itu di bulan apa, terus searching gitu di sana tuh lagi musim apa, apakah lagi musim panas atau lagi musim dingin. Lanjut aja ke barang yang harus dibawa. Ini yang pertama yang harus dibawa di dalam koper ya. Yang pertama tentu aja ada baju. Nah untuk bajunya itu biasanya menyesuaikan sama harinya ya. Jadi kemarin itu aku kan 9 hari, aku bawa baju di dalam koper itu 6 piece. Baju warna hitam 2, baju warna putih 2, sama yang warna lainnya itu aku bawa 2. Jadi totalnya itu bawa 6 piece yang ada di dalam koper. Selanjutnya kerudung. Nah untuk jumlahnya itu tergantung, biasanya kan perempuan itu di mix and match lagi gitu ya sama bajunya. Nah kalau aku kemarin jujur bawanya itu lebih dari 6, karena kan kerudung juga tipis-tipis gini ya, jadi aku kayak bawa lebih pun aku merasa nggak apa-apa gitu loh. Nah saran dari aku bawa kerudung yang memang kalian itu nyaman pakainya gitu. Kayak aku ya, contohnya aku kan biasanya tuh emang pakai pashmina kayak gini ya. Jujur aku tuh jarang pakai segi 4, kayak kurang pede aja gitu, kurang nyaman pakai segi 4. Nah kemarin aku tuh kayak so ide gitu bawa segi 4 gitu, karena aku emang kadang ngerasa ya segi 4 tuh emang lebih simple ya. Tapi pas di sana pun akhirnya tuh nggak kepake guys. Jadi aku selama di sana tuh ya pakainya tuh tetap pashmina. Nah tapi kalau misalnya kalian tipenya itu yang kayak aku ya, yang sukanya tuh pakai pashmina kayak gini, aku saranin kalian tetap bawa hijab instan minimal 1. Bawa bergo gitu guys. Jadi ini tuh mempermudah kalian atau mempermudah kita gitu ya selama di sana. Kalau misalnya lagi buru-buru, kalau misalnya kalian cuma sekedar mau sarapan gitu atau mau keluar hotel bentar, itu kalian bisa pakai bergo yang kayak gini. Dan memang sebenarnya emang kerudung yang simple itu yang kayak gini ya, yang bergo, modelan bergo yang instan kayak gini. Cuman aku tuh emang gak punya guys, kayak kerudung aku tuh kebanyakan itu pashmina. Jadi daripada aku beli-beli lagi gitu, ya udah aku pakai yang ada aja. Ya pokoknya kalau masalah outfit mah pasti kalian udah punya bayangan tersendiri ya gitu. Dan untuk pakai pashmina ribet enggak?
karena aku udah terbiasa selama di sini pakai pashmina, jadi sih aku merasanya nggak ribet. Selanjutnya yaitu legging. Untuk legging ini aku bawa 3 piece ya, segini kemarin aku alhamdulillahnya cukup. Selanjutnya itu aku bawa manset. Untuk mansetnya itu aku bawa 2 piece aja, dua-duanya itu warna putih ya. Jadi aku pakai manset ini tuh emang untuk gamis yang warnanya putih, karena kan kalau warna putih biasanya nerawang ya, jadi wajib banget pakai manset. Jadi waktu aku pakai gamis hitam sama gamis yang berwarna itu aku nggak pakai manset karena bahannya pun tidak menerawang. Jadi kalian lihat dulu nih baju kalian apakah nerawang atau enggak, butuh manset atau enggak. Pokoknya kalian sesuaikan lagi sama bahan gamis yang kalian bawa. Selanjutnya ini aku bawa baju tidur. Nah untuk baju tidur aku tuh bawanya 3 piece. Ini cukup ya bawa 3 piece. Nah cuman saran dari aku sih, kalau misalnya kalian pengen enak, simple dan satset, kalian bawa baju tidur yang tangan panjang, pokoknya daster panjang gitu ya. Karena enak guys, jujur aku kemarin pakai daster panjang, jadi kalau misalnya kita mau makan malam gitu atau misalnya udah ganti baju terus mau keluar hotel itu tinggal pakai kerudung aja gitu, karena dasternya itu udah panjang gitu. Tapi kalau misalnya kalian gak punya nih, punyanya yang modelannya tuh tangan pendek gitu ya, itu pun gak apa-apa. Kemarin pun aku bawanya tuh yang tangan pendek 1 sama yang tangan panjangnya itu 2. Selanjutnya adalah bawa daleman. Nah untuk daleman tuh aku dimasukin ke dalam pouch kayak gini ya, supaya nggak berceceran pas di kopernya. Nah untuk CD-nya itu aku bawa 8 piece, terus ya bra juga sekitar segituan, dan juga aku juga bawa tank top. Terus juga ini ada kaos kaki ya, kaos kaki itu aku bawa 5 piece. Nah selain kaos kaki juga bawa ciput. Untuk ciput ganti itu aku bawa 3 juga udah cukup banget ya. Sama aku bawa cadar. Jadi untuk cadar ini tuh aku bawanya 2 aja ya, warna hitam sama warna putih. Ini untuk cadar. Sama aku juga bawa ini handshock. Handshocknya juga aku cuman bawa 2 ya, warna hitam dan warna putih. Ini kayak gak wajib-wajib banget sih ya gitu, ini opsional aja gitu. Kalau misalnya memang lengan baju kalian itu bentukannya tuh gak ada karetnya, jadi yang tangannya itu no karet, itu bisa dipakein ini. Supaya kan kalau misalnya gak ada karet kan dia suka turun-turun ya ke bawah. Nah ini tuh membantu banget guys. Dan untuk cadar ini juga ini nggak wajib sih gitu, cuman ini tuh membantu ya buat para cewek-cewek, karena kadang di sana tuh kan kayak males make up gitu. Kalau enggak kayak mukanya tuh udah capek. Jujur aku pas di sana tuh mukanya udah muka capek gitu ya. Nah itu bisa ditutupi pakai cadar ini guys. Jadi kalau misalnya pengen foto terus lagi nggak kobe, itu tinggal pakai cadar aja. Untuk barang-barang yang aku sebutin tadi ya, kayak kaos kaki, ciput, handshock sama cadar, itu aku masukin ke dalam pouch kayak gini supaya lebih rapi. Next aku bawa sejadah. Nah untuk sajadahnya bawanya yang kecil aja ya, atau sajadah travel yang tipis gitu. Jadi sejadah ini tuh dipakainya kalau semisal kalian nanti itu di sana sholat gitu di masjid, terus nggak kebagian di dalam nih, kebagiannya di pelatarannya. Nah sejadah ini tuh bakalan kepake banget gitu. Atau kalau misalnya di dalam masjid pun nanti si karpetnya tuh kalian lapisin lagi pakai karpet yang kalian punya juga, itu bisa gitu. Jadi ini wajib dibawa. Selanjutnya bawa pembalut dan juga panty liners. Nah untuk panty liners ini kemarin ini kepake banget, aku di sana tuh pakai setiap hari ya selama di sana. Ini membantu buat dalamannya tuh jadi tetap bersih gitu. Nah kalau pembalut ini untuk jaga-jaga aja selama di sana, kan takutnya misalnya kalian tiba-tiba head nanti bingung gitu ya, nyari beli pembalut di mana, beli pembalut di mana gitu. Atau misalnya teman kalian itu ada yang tiba-tiba head gitu, nah terus nggak bawa pembalut, ini kalian bisa kasih punya kalian. Terus juga kemarin aku bawa tisu basah dan juga tisu kering. Tisu keringnya yang tipis kayak gini aja guys. Ini cukup penting ya buat para cewek-cewek. Selanjutnya ini tuh bawa mukena. Nah untuk mukena ini aku bawa 1 ya. Ini sebenarnya mukena itu kalian bisa bawa, bisa enggak sih menurut aku. Cuman kalau aku kemarin tuh tetap bawa. Dipakainya itu pas kapan? Dipakainya itu waktu pas, kalau aku keseringan itu pas sholat subuh. Jadi kan kalau subuh-subuh tuh biar cepet gitu ya, aku langsung pakai atasan mukena, terus pakai gamis, terus pakai kaos kaki, udah deh beres, tinggal pergi ke masjid gitu. Tapi kalau kayak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, jujur aku jarang banget pakai mukena. Dan sebenarnya orang Arab pun gak pakai mukena guys gitu. Jadi mereka tuh langsung pakai gamis, pakai
kaos kaki, udah gitu selesai. Selanjutnya aku juga bawa Al-Quran kecil kayak gini ya. Nah untuk Al-Quran ini pun kalau semisal kalian tuh gak mau bawa gitu ya, misalnya kopernya itu udah penuh atau udah berat, itu nggak apa-apa banget karena di masjid sana pun banyak Al-Quran gitu. Cuman kalau aku pribadi kemarin bawa sendiri gitu kan, ada orang yang emang mungkin lebih nyaman pakai Al-Quran punya sendiri atau gimana gitu. Kalau aku kemarin tetap bawa sendiri, tapi pas di sana pun aku kadang pakai Al-Quran yang ini, kadang aku pakai Al-Quran yang di masjid gitu. Jadi kalau semisal kalian gak bawa pun ini nggak apa-apa. Selanjutnya adalah make up. Nah untuk make up ini bawa secukupnya aja. Jadi yang dimasukin ke dalam koper itu, kalau aku sih make up yang kayak foundation, terus kayak bedak, eyeliner, mascara, itu aku masukin ke dalam koper gitu. Terus kayak micellar water juga waktu kemarin tuh aku masukin ke dalam sini. Bawa secukupnya aja guys gitu, karena di sana tuh ya make upnya tipis-tipis aja. Dan aku pun kemarin tuh kayak bawa eyeliner, bawa mascara, tapi nggak kepake sama aku sama sekali. Bukannya nggak bisa make up ya, di sana tuh bisa-bisa aja make up, cuman ke aku sendirinya gitu loh, kayak yang mager gitu. Karena kan kalau misalnya pakai maskara, pakai eyeliner tuh ngebersihinnya harus bener ya, dan kadang tuh kayak malam-malamnya tuh udah capek, jadi kayak ya udah gitu, akhirnya tuh nggak kepake. Yang aku pakai tuh biasanya concealer sama foundation sama bedak dan lipstick. Terus kacamata hitam ini juga dimasukin ke koper, karena kan ini dipakainya itu pas udah nyampe sana gitu ya, jadi masukin aja dulu ke dalam koper. Tuh ini kacamata hitamnya. Kalau untuk kacamata hitam ini wajib bawa ya, karena di sana tuh panasnya itu bener-bener panas terik guys. Jadi kalian harus bawa kacamata hitam kayak gini. Terus barang selanjutnya adalah aku jujur aku bawa setrika mini guys, setrika travel, karena aku tuh emang gak bisa gitu kalau misalnya terlalu kusut, dan emang ada beberapa baju aku tuh yang bahannya itu rayon, jadi dia tuh bakalan kusut banget kalau misalnya nggak setrika. Jadi aku bawa setrika mini ini, dan ini tuh ukurannya kecil tuh, enak banget guys dibawa ke untuk traveling. Dan ini jujur setrikanya panas sih. Ini saran dari aku juga sih, kalau misalnya emang kalian gak mau bawa setrikaan kayak gini, pilih bahannya itu yang gak perlu disetrika gitu. Cuman karena aku emang ada beberapa baju yang bahannya itu kayak kalau nggak setrika itu kusutnya tuh kusut parah guys, kusut bener-bener parah. Jadi aku bawa setrikaan kayak gini. Terus juga aku bawa hangernya hanger yang besi modelan kayak gini ya. Aku males ngambil, jadi aku ini videonya, ini fotonya aja di sini. Nah ini karena tipis jadi enak banget dibawa. Untuk hanger ini wajib atau enggak menurut aku kalian bawa sih, karena pengalaman aku pas di sana itu si lemarinya tuh hangernya tuh kayak cuman ada 1 atau 2 biji gitu, sedangkan kan satu kamar itu 4 orang gitu ya rata-rata. Tergantung kaliannya sih ngambilnya yang kamarnya 4 orang, 3 orang atau 2 orang gitu. Nah kemarin itu cuman ada kayak 1 biji 2 biji aja guys, dan karena aku bawa setrikaan jadi bajunya itu kan harus digantung. Nah hanger ini tuh berguna banget. Terus sabun cuci ya yang sasetan kayak gini yang 1000-an. Kemarin aku sih bawa ya 1 bungkus, tapi jujur nih kalau aku nggak kepake guys. Jadi aku tuh selama di sana nggak nyuci sama sekali. Cuman aku kemarin kan sekamar sama ibu-ibu. Nah biasanya ibu-ibu yang nyuci tuh. Tapi kalau saran dari aku sih mending bawa dulu aja, itu buat jaga-jaga ya. Misalnya kaos kaki kalian tuh udah kotor dan habis gitu, jadi kalian tuh di sana tuh bisa nyuci guys gitu. Nyuci terus ngejemurnya di mana? Ngejemurnya itu di dalam kamar mandi gitu, dan kalian izin dulu ya sama teman sekamar gitu, kayak mau nyuci ya gitu, mau ngejemur di dalam kamar mandi gitu. Kering atau enggak kering guys, karena di sana tuh udaranya tuh panas gitu loh, jadi insya Allah kering. Nah selanjutnya, jadi kan kemarin itu aku tuh berangkat di akhir November, dan itu tuh emang sudah memasuki musim dingin. Dan kebetulan kemarin itu aku kebagian hujan guys, waktu di Madinah di hari pertama. Jadi itu kayak subuh-subuh, pagi-pagi itu hujan, tapi hujannya tuh kayak nggak yang gede-gede banget sih ya. Waktu pas kemarin aku di sana sih kayak gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk membawa payung. Tapi sebenarnya sih payung tuh nggak harus musim hujan ya. Kayak misalnya lagi musim panas pun kalian bisa bawa payung gitu lah. Jadi payung ini tuh kalau misalnya kalian mau bawa silahkan, tapi kalau enggak juga sih nggak apa-apa ya menurut aku. Karena kemarin aku pribadi pun nggak membawa payung guys gitu, tapi alhamdulillah sih kemarin hujannya tuh nggak yang hujan gede gitu, dan kebagiannya tuh cuman di hari pertama aja gitu. Di hari selanjutnya itu cuacanya itu panas guys, tapi kalau malam itu kayak dingin banget. Ya by the way ini aku kasih lihat ya isi koper aku tuh. Jadi
barang-barang yang tadi aku sebutin tuh itu masuk ke dalam koper dan masih banyak banget space di dalam koper, kayak setengah space kayak gitu nih. Masih kosong ya. Jadi itu bisa nanti kalian buat oleh-oleh. Jadi kopernya itu nggak kepenuhan guys dengan barang-barang yang aku sebutin tadi. Selanjutnya adalah barang-barang yang masuk ke dalam tas kabin. Nah, tas kabinnya itu modelannya ransel kayak gini ya dari travelnya. Jadi tiap travel itu biasanya beda-beda sih, aku ngelihatnya gitu, kayak ada yang bentukannya itu koper yang kecil, yang koper kabin, ada juga yang tas jinjing gitu. Nah, kalau travel yang aku pakai itu dia modelannya tas backpack kayak gini ya, dan ini enak banget sih, muat banyak banget tas kayak gini. Barang pertama yaitu sendal jepit ya, tapi karena sendal jepit bawahnya kotor jadi aku nggak masukin ke sini, aku kasih fotonya aja. Nah, untuk sendal jepitnya, jadi ini tuh nih modelan tasnya kayak gini guys. Di bagian bawahnya sini ini ada untuk nyimpen sendal. Nah, ada space kayak gini. Ini waktu kemarin aku simpan untuk sendal. Barang selanjutnya adalah handuk kecil ya. Bawa yang kecil aja, yang tipis aja supaya ringkes. Terus di tas ini juga aku bawa satu piece gamis plus satu kerudung beserta satu set dalemannya ya. Jadi aku emang misahin satu set baju aku di sini karena kan kadang-kadang ya misalnya kopernya tuh datangnya telat, terus misalnya kita harus ganti baju atau ketumpahan di jalan atau kayak gimana. Jadi kita nggak ribet gitu loh bongkar-bongkar koper. Jadi aku misahin satu set baju, kerudung, pokoknya sama dalamannya itu di sini. Selanjutnya ada alat mandi ya, jadi kayak sabun, odol, sikat gigi, sabun pencuci muka, itu aku masukinnya di dalam tas kabin ya supaya lebih gampang juga guys. Jadi kayak misal lagi transit di bandara gitu ya, itu misalnya pengen ke toilet, pengen cuci muka, pengen gosok gigi, itu gampang gitu, tinggal ngambil di tas ini, nggak perlu bongkar koper. Terus untuk skincare juga aku masuknya di tas kabin ya, jadi kayak pencuci muka, sunscreen, pokoknya per skincarean itu aku masukinnya di tas kabin. Kalau tadi kan makeup itu aku di koper ya. Nah, untuk skincare aku masukinnya di tas kabin. Selain skincare juga aku bawa sunblock, ini wajib banget. Sama parfum juga, bawanya yang kecil aja nih. Bawa yang mini-mini kayak gini, ini cuma 25 ml. Ini aku masukinnya di tas kabin. Selanjutnya adalah sarung tangan sholat. Nah, jadi guys, biasanya kayak di Arab itu jarang pakai mukena, dan aku tuh ngeliat orang Arab tuh mereka tuh ya udah gitu tanpa sarung tangan, kayak tangan kayak gini aja udah langsung sholat gitu. Cuman kan kalau di Indo biasanya beda ya, jadi biasanya pakai sarung tangan sholat kayak gini. Nah, ini tuh berguna banget guys, karena di sana tuh kan kita udah pakai gamis, udah pakai abaya gitu ya, yang lebar-lebar, yang gede-gede gitu. Jadi tinggal pakai ini aja guys, sama pakai kaos kaki udah langsung sholat. Nah, ini kenapa dipakainya atau dibawanya di tas kabin, jadi kayak semisal waktu dari Jeddah ke Madinah itu sempet sholat dulu gitu di salah satu masjid. Nah, ini tinggal pakai sarung tangan ini aja, nggak perlu pakai mukena. Selanjutnya ada colokan. Ini colokan Arab ya, karena di sana tuh beda guys. Jadi di sana tuh ininya tuh 3 ya nih, jadi kalian beli yang kayak gini. Tapi tergantung hotelnya juga sih. Kemarin aku di Madinah, kebagian hotelnya itu yang colokannya itu kayak yang di Indonesia gitu, yang kayak biasa. Nah, waktu di Mekah kebagiannya itu yang kakinya 3 kayak gini nih, jadi ini harus dibawa juga. Terus bawa juga botol minum kosong kayak gini. Ini fungsinya buat apa? Jadi fungsinya itu kan di sana tuh kayak di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu ada air zam-zam. Nah, jadi biasanya sebelum sholat atau sehabis sholat itu kita ngambil minum, terus itu bisa dibawa ke hotel. Nah, aku tuh bawanya botol lock and lock yang ini, yang 700 ml. Terus jangan lupa bawa jaket, apalagi buat yang berangkatnya itu di musim dingin ya, sekitar akhir November, Desember, Januari, Februari, karena dingin guys. Jujur aku pun kalau subuh-subuh tuh di sana tuh pakai jaket gitu, atau enggak malam-malam tuh pakai jaket kayak gini. Terus aku bawa tas sendal juga. Ini tas sendalnya juga udah dapet dari travelnya ya. Jadi kadang aku tuh ke masjid cuman bawa tas ini doang guys. Jadi kayak sejadah gitu, Al-Quran aku masukin ke sini. Untuk sendalnya aku kresekin, aku masukin ke sini. Jadi kayak lebih simpel gitu loh, lebih ringkas. Terus juga buku panduan aku masukin ke sini ya. Tapi nanti pas di Mekah itu dibawa di tas tenteng yang sehari-hari kita bawa. Selanjutnya yang masuk ke dalam tas ini tuh adalah obat-obatan ya, pokoknya kayak kayu putih, terus counter pain, terus kayak obat sakit kepala, obat diare, obat flu.
Selanjutnya yang masuk ke dalam tas jinjing ini. Nah, kalau tas jinjing ini mah ini biasanya menyesuaikan lagi ya, kayak kalian biasanya tuh sehari-harinya di tas sehari-hari kalian itu bawa apa aja gitu. Nah, kalau aku kemarin itu ada power bank sama charger, itu aku masukinnya di tas ini. Terus juga aku bawa ini kayak zikir digital gitu ya, supaya lebih gampang. Jadi aku masukin ke sini. Terus juga aku bawa ini apa, card holder. Terus juga aku bawa jarum. Nih, jarum ini penting ya buat para cewek-cewek. Aku masukinnya di tas ini guys, karena kadang misalnya lagi pergi kemana gitu, jadi biar nggak ribet aku simpennya di sini gitu. Kadang suka dibutuhkan tiba-tiba gitu ya. Terus kayak lipstick sama bedak untuk touch up. Ini bedak untuk touch up sama lipstick juga aku masukinnya tuh di tas yang ini. Sama aku misahin beberapa obat-obatan kayak obat sakit kepala, obat flu, terus tolak angin juga aku misahin 1 biji di sini. Terus juga kayak plosa, terus sama obat penunda haid. Karena kan kalau obat penunda haid itu harus diminum sesuai jadwal gitu ya. Jadi aku masukin di tas ini. Nah, jadi itu isi tas jinjing aku. Nah, jadi itu dia ya barang-barang yang aku bawa untuk umroh selama 9 hari kemarin. Alhamdulillahnya itu pas, kayak gak kelebihan dan juga gak kekurangan gitu barang-barang yang aku bawa. Nah, semoga ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Dan makasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video. Dadah!